Kamu ini muslim, kok pakai jilbab? Saya Kristen sejati, saudaraku, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Alasannya pakai jilbab, kalau boleh tahu kenapa? Saya suka pakai jilbab. Tapi kan itu identik dengan muslim. Saudara sudah belajar sejarah? Muhammad itu juga yang bernama Allah, namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah tuh cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Salam Elohim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan murtadin gitu ya. Yaitu sekarang udah menjadi apologet Kristen yang tentu saja sangat diincar ya oleh kandurun-kandurun ya untuk menjatuhkan. Mereka menyerangnya bertubi-tubi gitu. Bahkan ada beberapa yang mencoba memfitnah gitu ya tentang Mihana ini ya. Saya sebenarnya kagum juga ya dengan keberanian yang dimilikinya pada seorang perempuan, tapi dia ingin jadi laskar Kristus. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan sebuah diskusinya kepada seorang santri di Zoom gitu ya, di channelnya pastinya, apakah itu di live TikTok atau di YouTube. Nah, teman-teman sekalian, mereka menanyakan tentang jilbab yang digunakannya. Karena dia udah masuk Kristen, tapi dia menggunakan jilbab. Ada banyak salah kaprah. Karena bagi mereka, orang Kristen menjiplak ya atau meniru-niru ya tentang budaya mereka, busana mereka. Padahal jauh sebelum Muslim, jauh sebelum Islam lahir di abad ke-6, itu orang Kristen Ortodoks itu sudah menggunakan jilbab dan penutup kepala. Hanya saja caranya berbeda-beda. Karena memang itu wajib. Nah, itu tentu saja pembahasannya agak berbeda. Dalam video kali ini saya tidak bahas karena itu sudah sering juga saya bahas mengenai kepala perempuan harus ditudun ya, harus ditutup ketika beribadah dan menghadap kepada Tuhan sesuai dengan kontekstual dan budaya yang dianut oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi wajib bagi perempuan untuk menundungi kepalanya. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja, tanpa basa-basi, saya mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. Oh iya, selamat malam. Silakan saudaraku, ada yang ditanya. Kamu ini muslim, kok pakai jilbab? Saya Kristen sejati, saudaraku, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Alasannya pakai jilbab, kalau boleh tahu kenapa? Saya suka pakai jilbab. Tapi kan itu identik dengan muslim. Saudara sudah belajar sejarah? Kenapa sejarahnya? Iya, saya mau tanya sama saudara. Agama saudara itu lahir di abad keberapa? Pertanyaan saya, kenapa pakai jilbab? Jawab aja saudara. Agama saudara itu lahir di abad keberapa? Nggak tahu abad keberapa. Nah, makanya belajar sejarah dulu ya. Silakan belajar sejarah, karena sebelum agamamu lahir ya, Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung atau jilbab. Orang Yahudi sudah lebih dulu memakai itu. Oke, saudaraku? Jilbab Sudah paham? identik dengan muslim. Bukan. Gitu sih. Kayak kamu mempermainkan kamu sudah, makanya kamu sudah belajar sejarah. Dan sekarang kan ada tertulis, bukan, bentar dulu, ada riwayat mengatakan, Haikal, dengar dulu. Haikal, dengar. Kan sudah ada yang mengatakan seperti ini. Siapa yang menyerupai kaum dia? Apa itu coba? Kamu tahu itu kan? Nah, makanya sebelum agamamu lahir, orang Kristen sudah lebih dulu memakai kerudung. Sekarang siapa yang menyerupai suatu kaum? Tapi beda tahu kerudungnya, nggak kayak gitu. Tidak ada batasan di dalam orang Kristen memakai kerudung seperti apa. Ya, makanya kamu lihat Kristen Ortodoks, ya mereka pakai burka, pakai cadar, ya, atau Yahudi. Ya, kerudungnya itu mau seperti ini, mau seperti itu, nggak ada batasan.
Jadi supaya kamu belajar saudaraku, jangan kamu menjadi orang yang primitif. Belajarlah saudaraku. Loh, ini kan lagi diskusi. Kau ngatain Iya, apa? makanya saya katakan sama kamu, belajarlah, jangan jadi orang primitif karena kamu sudah menuduh saya identik dengan agama kalian. Padahal kamu tahu kan ada suatu ayat menuliskan ya, barang siapa menyerupai kaum ya atau ini bahwa Masih dialah banyak yang loh menyerupai kaum. pertanyaan. Maaf kakak. Nah, siapa sekarang yang menyerupai kaum? Di bawah tuh banyak Nah, yang sudah masih clear. bertanya-tanya. Sudah clear ya? Padahal identitas itu ini loh harga mati kayak adab. Kamu Oi. sebagai seorang Waduh, Kristen, ini orang. tapi Hei, halo. jilbab itu, ya kamu mempermalukan diri sendiri sebenarnya. Identitas, bro. Oke, Haikal. Makanya saya tanya sama kamu, kamu aja agamamu atau agamamu lahirnya beberapa nggak bisa kamu jawab. Boro-boro mau tahu tentang kerudung lagi. Jangan mempermalukan dirimu, saudaraku. Apa artinya pengetahuan kalau nggak beradab? Loh, kamu ada pengetahuannya nggak? Kamu ada adabnya nggak? Justru kamu yang nggak adabnya loh. Loh, justru ini saya Jangan bilang ajari ya. saya tentang adab, bahwa kamulah yang tidak ada adabnya. Sementara kamu mengatakan saya, oh ini identik ini nih. Padahal saya tanya kamu, agamamu lahir di abad keberapa? Itu aja kamu nggak tahu. Tuh kan jadi kayak punya ciri khas gitu, tau gak sih? Mari kita tertawa. Agamaku berlelucon kita. Tuh. Bisa-bisanya dia ketawa. Padahal itu dia memperlucukan agama. Aduh, saudaraku ya, bertobatlah saudaraku mumpung masih ada waktu. Oke, ada lagi yang lain, biar kamu gantian dulu sama yang lain ya, saudaraku ya. Atau cari dulu tuh jawaban tadi ya. Silakan nanti Betul, naik lagi. Kamu itu agamamu lahir di abad keberapa? Nanti silakan jawab saudaraku ya. Kalau Terima agamamu kasih lahir saudaraku. di abad berapa? Ya, kalau kita ada di abad pertama, saudaraku. Kristen itu disebut pengikut Tuhan Yesus Kristus. Memang Kristen itu ya pertama sekali disebut di Antioquia. Antioquia itu di Turki, saudaraku ya. Bahwa Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita lihat dan saksikan bersama mengenai Kak Mihana ini ya. Ini saya salut juga. Aktif ya, belum lama sebenarnya dia aktif di media sosial ya untuk berupload project, baik juga di TikTok ya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, dalam materi-materi yang disampaikannya juga ya soal menjawab iman kita itu bagus sekali. Kenapa? Karena selalu menggunakan dalil gitu ya, seperti tadi ya, kalau kita lihat begitu dituduhkan kenapa pakai jilbab sementara kamu Kristen gitu loh, berarti menjiplak, menyerupai gitu loh, identik dengan Muslim gitu. Padahal teman-teman sekalian, kekristenanlah yang lebih dulu menggunakan jilbab ya. Jadi bukan kita ikut-ikut Islam, karena selama ini kita di framing seperti ajan ya, ada ajan Yahudi dimaki-maki itu. Yahudi itu katanya itu menjiplak itu punya ini, punya Islam gitu. Padahal jauh sebelum Islam lahir di abad ke-6, orang Yahudi sudah menggunakan azan ya. Kemudian soal kerudung gitu, dan banyak hal lagi teman-teman sekalian, seperti mereka beribadah 7 waktu atau 5 waktu. Itu sebenarnya udah orang Yahudi melakukan itu jauh sebelum Islam ya. Lalu mereka selalu menundukkan itu. Nah, kekristenan selalu diserang karena kita bukan orang Israel. Mereka lupa teman-teman sekalian, bahwa Injil itu untuk segala bangsa. Injil itu untuk segala umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya, bukan hanya terkhusus untuk orang Israel. Ya, kita melihat bahwa Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke segala bangsa. Contoh Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu ditunjukkan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47. Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Dimulai dari Yerusalem. Ya, kabar gembira itu tentang Tuhan Yesus Kristus itu Injil. Kemudian dalam Markus 16 ayat 15. Ya, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum.
Jadi Yesus Kristus memerintahkan untuk menceritakan tentang kabar baik, yaitu Injil itu. Seringkali disalahpahami bahwa Injil itu adalah sebuah kitab yang kedebuk jatuh dari langit. Tidak demikian. Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Mulai kelahirannya, ya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, dan kedatangannya kembali di akhir zaman nantinya. Semuanya itu berbicara tentang pribadi Yesus. Itu disebut dengan Injil. Jadi jangan salah kaprah. Termasuk tadi yang dituduhkan soal jilbab apa semua, salah kaprah teman-teman sekalian. Ya, itu bukan punya Muslim. Ya, jadi orang Kristen Ortodoks lebih duluan menggunakan itu. Nah, kenapa kemudian orang-orang Kristen yang ada di Indonesia tidak menggunakan jilbab atau hijab? Itu karena budaya kita tidak seperti itu. Ya, budaya Timur Tengah ya tidak mungkin kita cocokkan di budaya orang Indonesia. Kita di sini budaya kita menggunakan batik. Gitu loh. Budaya kita itu ya punya ciri khas sendiri. Kita tidak boleh meniru-niru itu yang punya orang Timur Tengah di sana. Karena ajaran kekristenan itu ajaran yang kontekstual. Jadi itu yang paling dipahami teman-teman sekalian. Supaya kita itu masing-masing aja. Teman-teman dari Muslim, uruslah ajaran agamamu. Uruslah tentang bagaimana Anda untuk beribadah kepada Tuhanmu. Jangan ganggu umat Kristen. Dan menuduh, memfitnah, mengkafir-kafirkan ya. Seperti yang terjadi selama ini. Baik teman-teman sekalian. Ya itu saja video kali ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa satu hal. Dukung channel-channel daripada Kristen yang berjuang untuk meluruskan ajaran sesat yang diajarkan oleh kandurun-kandurun yang tidak bertanggung jawab. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.